Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini kita Ya. akan mengikuti kegiatan debat antara tim pro dan tim kontra. Siang ini kedua tim akan berdebat tentang perilaku menyontek saat ujian nasional disebabkan para pelaku takut tidak lulus ujian. Sebelum melaksanakan debat, saya akan memberikan kesempatan kepada juru bicara dari setiap tim untuk memperkenalkan diri. Silakan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jeko dari tim Pro dan dua rekan saya bernama Jehan dan juga Adam akan mengemukakan pendapat tentang menyontek dalam ujian nasional karena pelaku takut tidak naik kelas. Dilanjutkan oleh tim kontra untuk memperkenalkan diri, silakan. Perkenalkan, saya Aida Zaira dari tim kontra dan bersama dua rekan saya yaitu Natania Sofi dan Intan Fajilah. Selanjutnya, penyampaian pernyataan topik dari setiap tim, menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 2 menit. Dimulai oleh tim pro, silakan. Perilaku menyontek saat ujian nasional disebabkan para pelajar takut tidak lulus ujian. Mereka takut tidak naik kelas karena dapat mencoreng nama baiknya. Untuk menghindari hal tersebut, mereka pun menyontek. Karena menyontek, jawaban yang mereka berikan memiliki potensi benar. Hal itu dibuktikan dengan banyak siswa yang menyontek saat ujian. Sekian. Masih ada waktu lagi? Apa ada lagi argumen yang ingin disampaikan? Dari tim pro, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Masih ada waktu kurang lebih 1 menit. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, dilanjutkan oleh tim kontra untuk menyampaikan argumentasi terhadap pernyataan topik dalam waktu 2 menit. Kenapa nama saya Fajilah? Di sini saya ingin mengargumenkan. Menurut saya kurang setuju dengan pendapatnya Adam. Kenapa bisa saja hal itu terjadi karena cara pembelajaran guru yang kurang menarik atau lebih motif dan kurang peduli terhadap muridnya sehingga pada saat ujian nasional berlangsung siswa belum paham betul materi apa yang diujikannya. Baik, selanjutnya debat selama 6 menit pertama. Setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Boleh saya minta tolong untuk mengulang apa yang disampaikan tim kontra karena ada kendala. Baik, kepada tim kontra silahkan untuk menyampaikan argumennya kembali dikarenakan ada kendala. Kami beri waktu selama kurang lebih 1 menit. Baik, akan saya ulang. Menurut saya kurang setuju tadi dengan pendapatnya Adam. Kenapa bisa saja hal itu terjadi? Karena cara pembelajaran guru yang kurang menarik atau sulit dimengerti dan kurang peduli terhadap muridnya. Sehingga pada saat ujian nasional berlangsung, siswa itu belum paham betul materi yang diujikannya. Nah, sekian dari saya, makasih. Silahkan untuk tim pro untuk mengomentari argumen dari tim kontra selama 3 menit. Baiklah, saya akan mengomentari argumen dari kelompok kontra. Mungkin kalian berpikir bahwa pelajaran guru tersebut kurang menarik atau kurang dipahami. Nah, itu mungkin itu karena kalian tidak fokus. Nah, jika kalian tidak fokus, maka menyonteklah solusinya. Di sini mungkin kalau dilihat tidak langsung itu merujuk kepada menyontek. Itu dilakukan karena murid mereka takut tidak naik kelas. Mungkin kalau bisa dilihat mungkin bisa merujuk ke situ. Jadi mungkin itu kontra yang hampir berbentuk pro menurut saya.
Masih ada sedikit waktu. Silahkan untuk menambahkan argumennya. Dari tim pro, apa masih ada yang ingin disampaikan? Masih ada sedikit waktu. Tidak ada. Baik, silahkan untuk tim kontra untuk mengomentari kembali dari apa yang disampaikan oleh tim pro. Diberikan waktu selama 3 menit. Oke, jadi izin nambahin, saya kurang setuju sama pendapat Jeko ya. Itu kan tadi dia bilang kalau misalnya kurang memahami, katanya bisa mencontek saja biar naik kelas kan. Nah, itu tuh kenapa harus dengan jalan menyontek? Kenapa kamu nggak nanya dulu? Misal kamu kan bisa nanya ulang ke guru kamu atau dengan les atau dengan apapun itu, tapi bukan dengan cara menyontek. Karena menyontek itu kan kebiasaan ya. Kebiasaannya juga kebiasaan, bukan kebiasaan baik, tapi kebiasaan buruk, dan itu salah. Dan kalau kamu mencontek, berarti kamu juga mengajarkan itu kepada orang lain kan. Kayak itu tuh nggak bagus buat ditiru, nggak bagus buat kedepannya apalagi. Nah, kalau misalnya alasan kamu mencontek tuh biar dapat nilai bagus, berarti kamu tuh kan curang ya, dan itu kayak kasihan gak sih sama teman kamu yang belajar tapi kamu malah nyontek. Terus juga kamu juga sekaligus berarti nyindir kayak kalau orang yang belajar tuh kurang gitu, ngerti gak sih? Jadi kamu seolah-olah menganggap si menyontek tuh kan benar, kayak nyontek aja biar kamu lulus, biar kamu nggak, biar naik kelas. Sedangkan menurut aku kalau misal kamu dengan belajar, itu bisa kok dengan belajar yang rajin, yang giat, enggak dengan jalan pintas menyontek tuh bisa. Tergantung diri kamu masing-masing aja sih. Udah sih kataku itu. Masih ada waktu kurang lebih 2 menit. Apa ada lagi yang ingin ditambahkan? Paling ya itu. Udah, paling kamu dengan kalau menyontek itu kan berarti kamu nggak pede sama diri kamu sendiri. Terus gimana sih cara biar kamu tuh pede sama jawaban kamu, entah itu salah atau benar, yang penting kamu tuh pede dulu gitu loh. Lagi pula menurut aku tuh nggak bakal, yang kamu berambisi kamu belajar tuh nggak bakal naik kelas tuh nggak mungkin. Kalau kamu belajar tuh pasti naik kelas, cuma di perbedaan nilainya aja. Baik, waktu sudah habis. Silahkan kepada tim pro untuk mengomentari dari apa yang disampaikan oleh tim kontra. Selama 3 menit. Mungkin murid tersebut sudah mencoba belajar dan juga les, tapi selalu mendapatkan nilai yang kurang. Itulah sebabnya mereka menyontek. Karena mereka tidak puas, mereka pun menyontek agar mendapat nilai yang lebih bagus. Apa ada yang ingin disampaikan kembali dari tim pro? Tidak ada. Nggak ada. Nah, saya ulangi, selanjutnya adalah kesimpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama kurang lebih 1 menit. Diawali dari tim pro. Silahkan untuk memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa ya murid-murid tersebut mencontek karena mereka takut tidak naik kelas. Karena itu maupun karena orang yang malas atau karena tidak bisa itu, mereka tetap saja takut tidak naik kelas karena itu mereka menyontek agar mendapat kepastian untuk naik kelas. Baik, dilanjutkan oleh tim kontra menyampaikan kesimpulannya selama 1 menit. Terima kasih kepada moderator. Untuk di sini kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa dari rekan-rekan saya, perbuatan mencontek adalah salah satu contoh perbuatan curang dan tidak jujur, di mana untuk mendapat nilai kelulusan segala cara harus dilakukan seperti mencontek dan lain-lain. Lebih baik saran saya, lebih baik siswa belajar berkelompok sebelum ujian atau mengikuti les atau belajar bersama atau bertanya lagi kepada guru kepada guru ketika akan menghadapi pelajaran yang kurang jelas atau kurang dipahami dan kurang dikuasai kepada guru mapel tersebut. Jadi segitu saja dari kesimpulan yang saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim pro dan tim kontra atas kesimpulannya. Selanjutnya kesimpulan dari tim netral. Silakan kepada Dinda Suci Batalono untuk menyampaikan kesimpulan dari kedua belah pihak. Mohon maaf, diberikan waktu selama 1 menit ya.
Oh iya. Saya ulangi, saya Dinda Suci Batalano sebagai pihak netral berpendapat bahwa perilaku menyontek saat ujian nasional disebabkan para pelajar takut tidak lulus ujian memang sebagian besar ada benarnya. Karena takut memalukan diri, karena ada beberapa faktor, contohnya takut memalukan diri sendiri terhadap teman-teman yang mungkin lulus dan mencoreng nama baik keluarga jika tidak lulus. Itu akan menjadi sebuah aib mungkin ya. Dan dengan menyontek, mungkin menurut mereka dapat mempermudah dan besar potensinya untuk benar, maka peluang kemungkinan lulus itu besar. Nah, itu sangat tidak baik karena bisa menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan menyontek itu juga bisa dikarenakan tidak pahamnya pelaku terhadap pelajaran yang diujikan dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Mungkin pelaku itu sudah belajar secara optimal atau sudah secara maksimal lah ya. Namun mungkin penjelasan materi yang diajarkan oleh guru kurang menarik atau mungkin kurang dapat dimengerti, sehingga pelaku memilih jalan cepat untuk menyontek dan dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut. Lalu dengan mencontek itu akan membuat impact yang sangat buruk, baik untuk sekelilingnya dan untuk pelaku itu sendiri ke depannya. Karena dengan mencontek itu akan merugikan murid-murid yang benar-benar belajar untuk ujian tersebut gitu. Dan dengan menyontek pun tidak ada jaminan 100% untuk benar. Dan maka dari itu, menurut saya, belajar secara maksimal dan percaya pada kemampuan diri sendiri itu udah paling benar untuk melakukan ujian nasional. Mungkin segitu saja. Sekian itu pendapat saya. Terima kasih kepada tim netral telah memberikan kesimpulan dari kedua tim, juga kepada tim pro dan tim kontra yang telah memberikan argumen sebaik mungkin. Bila ada kesalahan kata, kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baik.